Topik kita pada siang hari ini atau pada pagi hari ini tentang aspek legalitas, sistem administrasi, dan manajemen kontrak jasa konstruksi. Aspek legalitas sistem administrasi terbagi dalam satu, aspek hukum dalam jasa konstruksi. Bidang jasa konstruksi merupakan bidang yang utama dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional. Jasa konstruksi sebagai salah satu bidang dalam sarana pembangunan sudah sepatutnya diatur dan dilindungi secara hukum agar terjadi situasi yang objektif dan kondusif dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaan jasa konstruksi harus memperhatikan beberapa aspek hukum. Yang pertama, keperdataan, yang kedua, administrasi negara, yang ketiga, ketenagakerjaan, dan yang terakhir, pidana. Aspek legalitas sistem administrasi yang berikut yaitu aspek hukum perdata. Pada umumnya adalah terjadinya permasalahan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Wan prestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan atau kontrak, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, karena kesalahan salah satu pihak, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Yang kedua, karena keadaan memaksa, jadi di luar kemampuan para pihak, jadi tidak bersalah. Yang berikut aspek hukum pidana. Bila mana terjadi cedera janji terhadap kontrak, yakni tidak dipenuhinya isi kontrak, maka mekanisme penyelesaiannya dapat ditempuh sebagaimana yang diatur dalam isi kontrak karena kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang berikut aspek sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran Undang-Undang Jasa Konstruksi yaitu yang pertama peringatan tertulis, yang kedua penghentian sementara pekerjaan konstruksi, yang ketiga pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi, yang keempat larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi dikenakan bagi pengguna jasa, yang kelima pembukuan izin usaha dan atau profesi, dan yang terakhir pencabutan izin usaha dan atau profesi. Yang berikut klaim kontrak. Klaim kontrak dapat beragam dalam bentuk dan isinya. Walaupun klaim dan perubahan pekerjaan sasarannya adalah sama, yaitu meminta kompensasi atas biaya dan waktu, namun sesungguhnya kedua hal itu berbeda. Kompensasi atas perubahan pekerjaan harus diajukan sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan. Apabila belum disetujui, pekerjaan tersebut tidak akan dilaksanakan. Sedangkan klaim diajukan pada saat pekerjaan sudah atau sedang berlangsung. Biasanya cara pengajuan klaim dimulai dengan penyampaian fakta mengenai suatu pekerjaan yang ditanyakan, antaranya mengenai lokasi pekerjaan dan analisa biaya. Kemudian klaim dilengkapi dengan keterangan yang mendukung klaim tersebut, yang disusun berurutan berdasarkan surat menyurat antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Yang berikut sengketa. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum, para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain, telah terjadi wan prestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Kita masuk pada topik yang kedua, yaitu tentang manajemen kontrak jasa konstruksi. Manajemen kontrak adalah proses yang berurusan dengan kontrak perusahaan. Ini dapat berupa kontrak dengan pelanggan, pemasok, distributor, ataupun kontraktor. Istilah ini sering disebut juga dengan administrasi kontrak. Proses manajemen kontrak meliputi yang pertama, mengelola negosiasi, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga kinerja, yang keempat modifikasi, dan yang terakhir pemutusan kontrak dengan pihak-pihak tersebut. Berikutnya, tugas lain dari manajemen kontrak jasa konstruksi adalah memastikan bahwa semua pihak dalam kontrak sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, pengelolaan juga harus memastikan kontrak telah sesuai dengan kepatuhan dengan syarat dan ketentuan perusahaan.
Perusahaan harus menerapkan dan memelihara proses manajemen kontrak secara terorganisir. Pengelolaan kontrak yang efektif membutuhkan pemahaman tentang sikap pelanggan dalam proses kontrak, termasuk setiap pelanggan yang berkontribusi menciptakan atau menggunakan data kontrak. Isi kontrak kerja konstruksi menurut pasal 1 Butir 8 UU JK sebagai suatu bentuk kontrak kerja. Kontrak tersebut harus dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu kontrak diperlukan 4 syarat, yaitu yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang terakhir, sesuatu yang tidak terlarang. Perubahan pekerjaan atau perubahan lingkup pekerjaan merupakan yang cukup sering ditemukan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Terdapat 3 alasan mengapa perubahan pekerjaan terjadi di dalam pelaksanaan konstruksi. Yang pertama, konsultan perencana atau desainer belum menyelesaikan semua gambar dan perhitungan desain sebelum kontrak ditandatangani. Yang kedua, pemilik proyek mengubah keinginan mereka sebelum pekerjaan selesai. Yang terakhir, yang ketiga, terjadi perubahan perundang-undangan atau faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi tim proyek dan proses pelaksanaan konstruksi. Yang berikut secara umum, kontrak dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, kontrak yang tidak mengizinkan terjadinya perubahan pekerjaan sama sekali. Yang kedua, kontrak yang mengizinkan perubahan pekerjaan, tetapi membatasi jangkauan di mana perubahan pekerjaan dapat dilakukan. Yang terakhir, yang ketiga, kontrak yang mengizinkan perubahan pekerjaan. Pelaporan perkembangan pekerjaan. Berdasarkan laporan perkembangan pekerjaan ini, konsultan MK akan menilai progres aktual pekerjaan di lapangan dengan program kerja yang telah dibuat. Dari sini, konsultan MK akan melihat apakah yang pertama, progres aktual pekerjaan di lapangan terlalu lambat dan timbul kemungkinan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Dan yang kedua, besarnya progres aktual pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembayaran pekerjaan. Pembatasan pemanfaatan dokumen. Pemanfaatan dokumen ini menjadi salah satu kasus penting dalam pelaksanaan administrasi proyek konstruksi. Hal ini terkait dengan isu kerahasiaan. Secara umum, dokumen-dokumen dalam pelaksanaan proses konstruksi berasal dari 2 sumber, yaitu yang pertama, dokumen yang dibuat oleh pemilik proyek atau wakilnya, dan yang kedua, dokumen yang dibuat oleh kontraktor atau wakilnya. Kejelasan dalam sebuah kontrak konstruksi. Kontrak haruslah dibuat sejelas-jelasnya atau crystal clear merupakan secara umum ketentuan-ketentuan dalam kontrak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ketentuan yang tertulis atau express terms dan kedua ketentuan yang tersirat atau implied terms. Terdapat 2 jenis implikasi mengenai ketentuan tersirat ini, yaitu yang pertama, beberapa ketentuan akan dianggap sudah tersirat secara hukum, yaitu kewajiban tersirat pemilik proyek dan kontraktor. Dan yang kedua, ketentuan tersebut sesungguhnya tersirat ke dalam sebuah kontrak di mana kontrak tersebut tidak akan dapat berfungsi tanpa adanya ketentuan tersebut. Daftar pusaka. Yang pertama, izin usaha.id, legalitas badan usaha jasa konstruksi di Indonesia. Dan yang kedua, hansenkammer.wordpress.com, manajemen kontrak konstruksi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.